Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ba'd. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadzakur wa tadhkir wa nafa intifa' wal ifadah wal istifadah wal hadza ala tamassuki bi kitabillah sunnati rasulih ibtihu amradatillah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Rubama fatahalaka babat ta'ah wa ma fatahalaka babal qabul wa rubbama qada 'alaika bidzambi fakana sababan fil wusul. Alhamdulillah, kita masih ditakdir Allah Subhanahu wa taala bisa bareng-bareng untuk bermunajat kepada Allah, tawasul dengan Ratibul Atos dan membaca kitab Hikam Ibnu Athaillah Sakandari. Harapannya semoga apa yang menjadi niat kita, amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang menjadi hajat kita bersama dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak keluar dari majelis ini kecuali dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Rubama fatahalaka babat ta'ah. Ibnu Athaillah Sakandari lagi-lagi memberikan satu hikmah yang luar biasa. Ini kayaknya cocok dengan keadaan kita. Rubama fatahalaka babat ta'ah. Mungkin Allah membuka babat ta'ah, pintu taat. Wa ma fatahalaka babal qabul. Tapi Allah tidak membuka pintu penerimaan. Jadi orang itu banyak sekali melakukan ketaatan, tapi tidak terpikirkan ketaatan-ketaatan yang dia lakukan ini diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah membuka pintu taat. Ada orang ahli puasa, ahli tahajud, ahli jamaah, ahli membaca Quran. Tapi ketika Allah tidak membukakan atau belum membukakan pintu qabul penerimaan, wa ma fatahalaka babal qabul wa rubbama qada 'alaika bidzambi fakana sababan fil wusul. Dan ada kalanya Allah menakdirkan engkau melakukan dosa, tetapi menjadi sebab engkau sampai kepadanya. Ya, jadi ada dosa bisa menjadi pengantar wusul kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kan aneh. Perbuatan dosa tapi bisa mengantarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini peringatan bagi kita. Kita tidak boleh melihat seseorang itu zahirnya. Jadi mohon maaf, kita tidak boleh menilai seseorang dari segi zahir. Ada orang itu zahirnya itu bergelimang maksiat, tapi dengan maksiatnya dia akhirnya sadar dan bisa menjadi satu bentuk pembalasan, lebih semangat untuk mengejar ketertinggalan, sehingga dia bertobat dan akhirnya menjadi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sering menilai orang hanya segi zahirnya saja. Wis niku wis ahli maksiat wis. Nonton perawaanmu ngene iki wis koyane Gusti Allah iku
gak iso. Kadang kita tertipu. Tetapi kalau kita melihat hakikatnya, kadang bentuk luarnya taat, kebalikannya ini. Luarnya taat tetapi batinnya maksiat. Itu banyak. Apalagi zaman sekarang ya. Luarnya itu ketaatan tapi batinnya itu kemaksiatan. Jadi luarnya maksiat tetapi dalam taat. Ada orang itu luarnya maksiat tapi dalam taat. Nah, ini kan kalau kita nggak belajar ilmu batin, ilmu tasawuf, ilmu tentang hakikat, ini nggak akan nemu ilmu seperti ini. Jadi Allah itu bisa menyelipkan ketaatan dalam kemaksiatan. Saya ulangi sekali lagi, Allah itu bisa menyelipkan ketaatan dalam kemaksiatan dan kemaksiatan dalam ketaatan. Saiki ku akeh wong dohire apik tapi jerone bosok iku akeh. Dohire apik tapi kelihatan dalam hatinya luar biasa busuknya, pengkhianat, koyo-koyo edok ae jadi pejuang, membela rakyat kecil, tapi nyatanya dia ini perampok, nyatanya dia ini orang yang mendolimi hak-haknya para fakir miskin. Ini bisa terjadi. Makanya di surat Al-Hadid itu Allah memberikan ayatnya, menurunkan ayat yulijul laila fin nahar wa yulijun nahara fil lail wa huwa alimun bidatis sudur. Dia memasukkan malam dalam siang dan memasukkan siang dalam malam, dan dia maha tahu dengan kandungan hati seseorang. Jadi sebetulnya ya, antara yang terang dengan yang gelap. Kadang orang kelihatan terang padahal aslinya gelap. Pada orang ini kelihatan gelap aslinya terang. Ayat ini ditutup dengan apa? Wa huwa alimun bidatis sudur. Allah itu tahu kandungan hati. Alimun bidatis sudur. Faham betul hati seseorang. Lak menungso saya kena dibujui. Manusia makhluk masih bisa tertipu dengan polesan tahu apa yang ada di dalam hati. Jadi bentuk amal taat tidak mengharuskan adanya qabul. Jadi ketaatan yang banyak kadang mungkin kita lakukan itu gak mesti diterima oleh Gusti Allah. Kadang gak diterima. Koyoke sedekah hebat, koyoke ibadah jos ya. Nyatanya sedikit pun tidak ada yang diterima. Ya apa diterima wong tujuannya tidak untuk ibadah ya. Apalagi musim caleg ngene ya. Wis gak ono wong elek, apik kabeh. Gak ono medhit luman kabeh. Ada. Karena apa? Ya karena itu tadi kepingin memoles zahirnya agar supaya orang ini tertipu. Padahal batinnya ini adalah orang yang berhati busuk. Ya. Maka di sini Ibnu Athaillah mengingatkan, ya, jadi amal taat itu tidak mesti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya setiap mengawali ngaji sering saya sindir, semoga amal kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kuncinya. Sebanyak apapun amal agak diterima ya apa meneh kaya ngapunten. Nah, jenengan meminta bantuan. Yang mana kalau di pemerintahan itu ono LPG iki gawe apa? Proposalnya. Ketika proposal itu ditolak, ya wis oleh apa? Meskipun yang ditulis itu bantuan 100 juta, ketika ditolak ya gak oleh apa-apa. Ya, gak menerima apapun. Mending dari orang yang tidak mengajukan atau melakukan hal-hal tapi dikei oleh Gusti Allah. Artinya diterima, amal kecil tapi diterima,
itu lebih utama daripada amal banyak tapi tidak diterima. Tapi diterima tidaknya ini mohon maaf, bukan urusan kita, urusannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita wajib berhati-hati. Sampai Ibnu Athaillah As-Sakandari mengingatkan, kadang amal ketaatan itu tidak harus diterima. Banyak justru amal itu ditolak. Apalagi mohon maaf, ada orang amal tanpa ilmu, mardudatun la tuqbalu. Kata Ibnu Ruslan, kalau orang beramal tanpa ilmu, mardudatun la tuqbalu. Wis mardud ya. Mardud itu ditolak, la tuqbalu gak diterima. Kan banyak orang sekarang ini beramal tanpa ilmu. Nggak dijak ngaji wangel, tapi lah dijak amal semangat. Tapi nggak tahu dasarnya. Pokoknya ngelakonnya ini koyane api, koyane tok ya. Kalau tidak disari dengan ilmu itu ada ilmu zahir, ada ilmu batin. Ilmu zahir berarti sesuai dengan aturan syariat. Ilmu batin itu membutuhkan kebersihan hati. Nah, ini. Nah, makanya ada orang ini zahirnya tidak bagus, tapi batinnya bagus. Maka yang dilihat oleh Allah itu adalah batinnya. Ya, jadi innahu alimun bidatis wa huwa alimun bidatis sudur. Jadi sekali lagi orang beramal itu mohon maaf sering terjangkit penyakit yang merusak amal tersebut. Yang paling banyak yaitu tadi tidak ada keikhlasan dalam menjalankan perintah Allah, tidak ada keikhlasan dalam menjalankan perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Allah sudah berfirman, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Mereka tidak diperintahkan, tidak dikongkon melakukan amal illa liya'budullah mukhlishina lahuddin, kecuali untuk menyembah Allah dengan mengikhlaskan agama kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jadi hati-hati ya, hati-hati dalam artian ini nasihat bagi kita yang yang sudah terlanjur mungkin melakukan banyak kemaksiatan kepada Allah. Ini ada luang ya, bahwa bisa terjadi justru kemaksiatan ini akan menjadikan wusul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi misalnya ya, seorang yang melakukan ibadah kelihatan dari luar melakukan sebuah bentuk ketaatan ibadah, entah itu sholat atau puasa atau sedekah, tetapi hatinya itu ujub, hatinya itu riya. Ujub itu berbangga diri, atau memang dia golek pamrih, mencari suara, mencari nilai bukan di sisi Allah tapi nilai di sisi manusia, yang menyebabkan amal itu terhapus otomatis ya, dan tidak diterima oleh Allah. Luarnya taat tapi hakikatnya maksiat. Luarnya taat, hakikatnya apa? Lalu penyakit itu dalam hatinya itu dapat penyakit. Ibarat itu mangan durian atau mangan buah, pokoknya kulitnya api, ternyata dibuka bosok ya. Kena di tangan, mending kulitnya bosok tapi jerone kena di tangan ya. Karena ada buah itu kadang kulitnya itu sudah, tapi jerone api, ya itu masih mending, karena intinya yang diambil oleh Allah, yang dinilai oleh Allah itu adalah hatinya atau dalamnya, batinnya.
Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah itu melihat dari hati, ya. Jadi ada luarnya taat tetapi hakikatnya maksiat. Sebaliknya, nah ini sebaliknya, tidak semua kemaksiatan mengharuskan pelakunya jauh dari Allah. Gak kabeh maksiat itu, justru ada banyak maksiat yang bisa menjadikan justru malah melayani banter. Corong ngono merasa dirinya itu sudah terlambat jauh, ya. Akhirnya dia berlari mengejar, ya. Akhirnya bisa sampai lebih dulu daripada orang yang nggak pernah maksiat, taat tapi kadang hatinya, ya. Seperti yang, mohon maaf, seperti yang terjadi pada sahabat Umar bin Khattab yang dulunya seorang preman, yang dulunya seorang pertama yang ingin membunuh Kanjeng Nabi, ya. Ketika sudah diberi hidayah oleh Allah, dia menebus dosa-dosanya dengan cara apa? Dengan cara justru menjadi pelindung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi memang harusnya seperti itu, ya. Jadi lah anjene tobatnya itu dari preman, ya, berarti dia itu juga cara dulu maksiatnya itu sebagai preman, berarti tobatnya harus menyeimbangkan. Lah aku biyen kate mateni Kanjeng Nabi, saiki tak bales. Sapa sing nyedek ganggu Kanjeng Nabi, pertama sing kudu menghadapi saya, ya. Jadi asalnya itu, jadi orang bertobat itu seperti itu. Artinya orang yang dulunya menjauh dan ingin membunuh Rasulullah, ini dibalas setelah tobat, ini menjadi salah satu penolong Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saking hebatnya Sayyidina Umar, mungkin karena sudah tahu kondisi premannya orang Quraisy, ya. Ketika hijrah ini, ya, semuanya orang Muslim yang ikut hijrah itu kan sembunyi-sembunyi, ya. Kalau Umar ini muter, aku kate hijrah, sapa sing wani ini menghadangnya, orang nantang, ya. Karena sudah tahu, dan orang mereka semua tidak mundur, iki wong iki biyen bosku, ya, ya. Iki dhewe pimpinan preman, ya. Akhirnya seperti itu. Jadi dari kemaksiatannya yang dulunya luar biasa, akhirnya menjadi yang terdepan untuk menebus, akhirnya bisa wusuk dan sampai salah satu dari sahabat-sahabatnya Nabi yang makamnya bersama Rasulullah adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Itu padahal dulunya ini adalah orang yang getol yang pertama kepingin membunuh Rasulullah, tapi meninggal bisa makamnya bersebelahan dengan Rasulullah SAW. Jadi di Madinah, di Masjid Nabawi cuma 3 orang, Kanjeng Nabi, Abu Bakar dan Umar. Lainnya di luar, dipakai, ya, makam pakai. Itu kan spesial sekali itu, ya. Makam bisa berdekatan dengan kekasihnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak semua kemaksiatan mengharuskan pelakunya jauh dari Allah, ya. Terusir dari rahmat Allah. Iku ngono tipu daya setan. Setan itu sering membuat orang itu putus asa. Mesisan awakmu rusak ngene iki wis ndang mesisan wis gak mungkin kalau niku iso mlebu swarga nonton apa jenenge nonton raimu ngene iki, ya. Jadi setan itu membuat orang yang tobat itu jauh dari rahmat Allah, putus asa, ya. Padahal enggak seperti itu. Allah tidak melihat sama sekali, justru bahwa kemaksiatannya ini bisa menjadi penyebab semangatnya untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi belum pasti
mereka itu dicap sebagai ahli neraka, enggak, malahan bisa menjadi perbuatan dosa itu menyebabkan seorang sampai kepada Allah, bisa wusul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apa ya, ini bisa dirasakan. Kita bisa sering tahu kalau ada seorang mu'alaf umpamanya, mu'alaf itu tampi yang benar-benar didasari dengan keikhlasan, itu belajarnya lebih cepat timbangannya sing Islam kecil tapi gak loadingnya lelet, kadang ngaji kadang enggak, sedurung ngaji seminggu beri kayak ngene iki wis angel rodoane. Ada orang itu tas mlebu Islam tapi semuanya ya, sehingga ngalahno sing wis Islam kecil ya, itu kan terjadi ya. Nah, jadi banyak seperti itu ya. Asalnya pendeta masuk Islam langsung berarti pendai ya, bisa jadi kalau Allah menghendaki ya nggak akan susah. Jadi intinya kemaksiatan ini kalau memang didasari dengan taubat yang serius, ini menyebabkan seorang itu bisa lebih cepat sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seorang yang sedang menempuh jalan Allah ditimpa kemalasan, ditimpa kemaksiatan ya, lantas ia menyesali dosanya dan bangkit dari kelalaiannya, ia bisa menjadi lebih bersemangat dengan ibadahnya dan lebih ikhlas dari sebelumnya ya. Sebab ia merasa telah tertipu, cara ngono wis seru, dulu ternyata saya ini sudah ditipu oleh setan, jadi wis paham betul aku biyen iki wis tahu dadi koncone setan, terus aku iki sadar, akhirnya benar-benar menjauh ya. Benar-benar menjauh. Beda lah anjene setengah-setengah kayak awal dulu kadang koncoan, mau kadang musuh setan ya koncoan meneh ya. Tapi orang pendosa yang benar-benar diberi hidayah oleh Allah itu bisa berlari lebih cepat, bisa cepat usul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bukan berarti mikir ngono lho, ngono aku tak maksiat ae terus gak bisa seperti itu. Ini nggak bisa dibuat-buat ya. Ini memang asli, memang asalnya dulu dia bersekutu dengan setan dan dia sadar waktu itu baik dibujuki setan, akhirnya dia benar-benar menjauh ya. Jadi mohon maaf ketika kita berteman ya, kalau kita sudah tahu teman kita ya, yang aku kus koncoan akrab, aku seru iki wong iki ya apa kelakuane iku wis ngerti ya. Makanya dia lebih waspada ya. Cara mbek musuhne mbek temane lebih waspada kalau dia benar-benar tahu. Tapi kalau nggak tahu seperti kita nggak paham betul dengan tipu daya setan, kadang sih ngikuti caranya setan ya. Apa yang dari hal-hal yang kecil ya, minumnya dengan tangan kiri ya. Minum makan nggak pakai bacaan basmalah ya. Kan itu kan amal-amaliyahnya setan ya. Ibaratnya itu kata Rasulullah, setan itu kalau minum dengan tangan kiri. Tapi bagi orang yang sadar betul, wah iki adalah apa namanya kelakuannya setan, perbuatannya setan, dia akan lebih menjauh. Jadi intinya sabda Rasulullah SAW, rubba dzambin adkhala sahibuhul jannah. Ini Rasulullah SAW bersabda bahwa ada kalanya dosa itu memasukkan pelakunya ke surga, ada kalanya dosa itu bisa memasukkan pelakunya ke surga. Nah, itu kan kayaknya berbalik kan. Nabi ngomongnya apa ya? Wong lakoni dosa kok tambah mlebu swarga. Karena ini tadi ya, dia mengejar kekeliruannya, menebus kesalahannya dengan melakukan kebaikan dengan cara yang lebih
Lebih apa? Karena dulu dia sudah paham triknya setan, dia akan lebih paham untuk bisa menghindari tipu daya setan. Tiba ya aku iki pengapesane iku cedek ambek wong iki, lah aku ngene mesti katut. Langsung dijauhi. Nah, seperti itu. Jadi kita jangan sampai putus asa. Ya, karena kita akui semua kita ini adalah pendosa, ya istilahnya sering melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu ditanya, wa kaifa dzalika ya Rasulullah? Ya. Jadi kok Rasulullah sanjang ada kalanya dosa itu masukkan pelakunya ke surga. Wa kaifa dzalika ya Rasulullah? Bagaimana itu terjadi? Ya. Lalu Rasul menjawab, la yazalu ta'iban, la yazalu ta'iban farran minhu khaifan min rabbih hatta yamuta fayadkhulul jannah. Orang itu terus menerus tobat, nanti menebus kesalahan, lari dari dosa. Seru nek iki nggone kemaksiatan, lari dia, takut kepada Allah sampai akhirnya dia meninggal, maka ia akan meninggal dalam keadaan husnul khotimah dan masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi ini yang menjadi semangat kita untuk bertobat, untuk berlari, untuk mendekat kepada Allah, menebus kesalahan-kesalahan yang lalu. Ya. Saya yakin semuanya punya masa lalu. Habis jenenge pernah kecil, pernah menjadi pemuda, ya apalagi dulunya itu ibaratnya orang itu salah pergaulan, ya. Ibaratnya orang dulu itu kurang perhatian dan lain sebagainya. Tapi itu jangan membuat putus asa. Ketika kita sudah sadar, mari kita berlari dan akhirnya nantinya menjadi orang yang justru disiapkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi keyakinan yang kuat, ya, keyakinan yang kuat membawa seorang bangkit dari dosa dan membuat mengejar ketertinggalannya. Dan ini wong sadar, ya. Ibaratnya balapan Melayu itu, loh musuhku kok waduh, lebih semangat lagi untuk berlari. Oleh karena itu ini penting, ini yang disabdakan, yang disampaikan oleh Al-Habib Ahmad bin Umar bin Smith, ya. Apa yang disampaikan Habib Ahmad bin Umar bin Smith ini? Man kanat gharizatuhul yaqin la tadurruhul ma'asi. Ya. Orang yang memiliki keyakinan yang kuat, orang yang memiliki keyakinan yang kuat, maka maksiat tidak berbahaya baginya. Ya. Jadi kalau keyakinan kita ini sudah kuat, kemaksiatan masa lalu itu gak dipikir lagi sudah. Jangan noleh namburi wes, ya. Kita itu kadang yang mengakibatkan kita ini lambat jalan itu kakek noleh. Aku kate ngaji koyo ngene awakku, biyen aku tahu maling, biyen aku tahu zina, biyen tak kakek noleh. Akhirnya kita justru tidak bisa mengejar apa yang menjadi ketertinggalan kita. Jadi maka dari itu yakinlah yang kuat untuk bisa sampai kepada Allah, ya. Maka maksiat tidak berbahaya baginya. Enggak ada penghalang. Ya. Ketika orang itu sudah tobat, ya, bahwa orang yang tobat itu sama dengan orang yang tidak pernah melakukan maksiat. Ya. Jadi sudah orang yang tobat itu sama dengan orang yang tidak pernah melakukan maksiat. Tapi setan ini pinter. Setan ini sering membuat orang ini masih dibumbui masa lalu, ya. Dibumbui masa-masa lalu. Kamu dulu itu
anus kelakuanmu kok ngono, mosok pantes awakmu gombol habaib ya, masa pantas kamu ikut majelis ilmu. Jadi masih memikirkan dulu ya, sehingga dia lambat dalam bertaubat untuk bisa wusul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tirulah Sayyidina Umar yang benar-benar yang asalnya orang yang kepingin membunuh Rasulullah menjadi orang yang terdekatnya ya. Ini kan menunjukkan bahwa benar-benar taubatnya ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai itu tadi makamnya bisa berdekatan. Jadi orang yang memiliki keyakinan yang kuat kepada Allah tidak akan larut dalam kemaksiatannya. Wis biyen ya biyen, bahasane ngono. Wis biyen ya biyen. Karena kadang ya anjene ya apa ya, kadang ada hati itu sik duwe keinginan balik meneh ngene lho ya. Masih apa ya? Aku gak enak mbek kanca-kancaku biyen, aku gak enak dengan ya, masih seperti itu ya. Ini adalah ujian orang bertobat. Sekali lagi, ini adalah ujian bagi orang-orang yang tobat untuk mengingatkan setan ini dengan masa lalunya agar dia gak melayu banter. Ibaratnya itu tolak iki kate mlaku eling meneh, kate mlaku eling meneh ya. Sehingga dia akhirnya menjadi lambat ya, menjadi tidak seperti taubat yang benar-benar taubatan nasuha. Jadi sekali lagi orang yang bertaubat itu sama dengan orang yang tidak pernah melakukan maksiat ya. Makanya doa wudu ya, Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Allahumma ja'alni minat tawwabin. Tawwabin ini bentuk daripada syirat mubalaghah. Artinya bukan hanya sekali yang tobat itu, terus ya. Allah itu suka orang yang mari tiba tangi meneh ya. Jadi pengalaman, jadi jatuh lagi bangun lagi ya. Tetap seperti itu ya. Artinya kita nggak luput di dalam perjalanan hidup ini selalu dihinggapi hawa nafsu, dihinggapi setan, seperti itu sering ya. Kadang emosi, kadang dengan teman itu duwe rasa hasud ya. Ya, kan biasa itu kalau dalam pertemanan ya. Kalau dalam bisnis itu biasanya musuhnya tukang bakso ya, kode tukang bakso nih ya, istilahnya. Bahkan pendakwa ini ya biasanya yang hasutnya sama-sama pendakwanya. Iku diundang di aku gak tahu diundang. Nah, ada rasa apa namanya iri ya. Tapi iri bukan urusan akhirat, iri urusan dunia. Itu kan penyakit seperti itu. Jadi maka dari itu kita tidak apa namanya tidak perlu risau dengan zahir yang berlumur maksiat ya. Tapi yang paling penting adalah batin kita bisa benar-benar bisa berlari untuk usul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi segera bangkit menyesali dosanya menjadi lebih baik dari sebelumnya. Jadi para sahabat itu manusia yang memiliki keyakinan yang tinggi sekali. Ini dicontohkan para sahabat-sahabat oleh sahabat Umar. Ada dulu salah satu sahabat namanya Ma'is. Ma'is ini melakukan zina. Jadi yang jenenge wong lanang ya, kalau sudah apa, kalau dalam kita komal zakar zabanis full akal ulak wis anu ning ngadep itu iya wis separuh akal itu hilang ya. Makanya ojo cedek-cedek ya. Ojo cedek-cedek dengan wala taqrabiz zina. Makanya ayatnya itu ngedek. Wong ngedek gak oleh. Karena apa? Karena itu tadi, kalau wis kena hawa nafsu, wis
bahasane iki wis koma yakumu ya. Ini wis pikirane separo iki wis iya wis gak fokus wis iki. Iya wis iya. Jadi iki gawe penjahat kelamin. Terus aja nyedok urusan ngono ya. Karena apa? Karena kalau idza qoma dzakar dzahaba nisful akal nek wong Arab ngono. Kalau wis iku wis terangsang iku separuh akal iku wis ilang. Ya kecuali sampai Nabi Yusuf ya. Sik iso laula burhana rabbi. Nabi Yusuf ae sik njaluk donga. Iki seandainya aku gak ditolong Gusti Allah tak santap iki. Wong Zulaikha niku cuantik ya. Sapa sing cara awake dhewe ditawari, oh domene ditawari, gak ditawari ae gelem ya. Iki istrinya apa namanya Aziz, Perdana Menteri Aziz, terus Aziznya sendiri itu gak iso ngumpuli, bahasane impoten ya. Jadi gak punya anak, otomatis istrinya ini juga butuh belian ya. Nah nafkah istilahnya nafkah batin ya. Nah akhirnya Nabi Yusuf diajak seperti itu ya. Walaqad hammat bihi wa hamma biha ya. Sebetulnya ya podo ya menungso normal ya, hammat bihi wa hamma biha. Yusuf itu ya punya keinginan, Zulaikha juga punya keinginan, tapi keimannya lebih kuat ya. Iki lawai dewe gak yakin aku. Iya gak yakin. Iya apa nggih bahaya. Lah iki wis dikek nggon enak ya wis setengah dipeksa ya. Cara dhewe pura-pura kepeksa ngono. Ya Allah. Laula burhana rabbi, seandainya tidak ada burhan, tidak ada yang menunjukkan ya. Laula sampai seperti itu bahasanya Allah burhana rabbi. Maka dari itu ayat tentang zina ini wala taqrabu, jangan mendekat. Nah sekarang zaman sekarang ini muncul yaitu tadi tradisi pacaran, itu bahaya itu, sangat berbahaya. Tapi orang sekarang nganggep gak apa-apa wis pacaran dhisik, cek kenal. Itu kan podo ambekan ya. Ibaratnya itu ngasih kesempatan setan untuk mencari peluang. Iku ono anake dizina pacaran ini. Jadi kadang itu malam minggu metu-metu kono lho golek-golek pacar nang omah. Ya, orang sekarang luar biasa. Makanya wis gak karu-karuan kalau kita melihat berita wis ono sing dicabuli kakeknya, ono sing dicabuli ayahnya, ono sing wis sembarang kali wis gak karu-karuannya. Jadi makanya banyak kasus di pengadilan agama uji KUA ini pernikahan dini. Jadi si sekolah wis kudu dinikahno. Lah ya gak dinikahno wis iya tadi ya. Ya itu akibat dari pergaulan bebas. Lagi itu loh ngasih solusinya apa? Lah ngumpul iku gawe ya pengaman. Iki ya apa tambahnya. Jadi ono artikel itu pacaran sehat. Pacaran sehat iki apa ono pacaran sehat ini? Iki gak karu-karuan dunia ini. Ya, jadi maka dari itu tolong ya yang punya anak perempuan itu hati-hati. Bisa. Walaupun arek lanang iki apik, jenenge setan ya. Ya, walaupun anak laki-laki kadang gak apa-apa itu anak pondokan, itu hafal Quran, gak jamin. Iya, itu mau gorong ngerti, lak wis ngadeg iki hilang akal misalnya. Maka iya sudah ndaban isful akal misalnya. Para gila. Jadi ini lebih harus. Nah, ini ada sahabat Ma'is ini terjadi akhirnya melakukan zina. Setelah dek mari ngelakoni zina jenenge sahabat, yakinnya itu luar biasa sehingga dia memaksa Rasulullah untuk mengeksekusi. Jadi Ma'is ini datang kepada Rasulullah, ya Rasul, aku mari ngelakoni zina. Rasulullah itu gak ngereken.
dibengong apa-apaen karepe kok jate ngomong ngono lho karepe wis tobat ya. Karena memang zina ini kan dosanya itu kan hubungannya dengan Allah. Terus marono kedua, maksud aku itu gang eksekusi aku itu mari melakukan zina karena itu memang benar-benar membersihkan hati, lebus ya, karena itu sampai ketiga kali Rasulullah itu gak merespon ya. Akhirnya terakhir ya sudah ya apa yang dia makso ya. Akhirnya berlakulah hukum rajam karena ini sudah menikah ya. Nah, berlaku hukum rajam, akhirnya dirajam dan meninggal. Meninggal ini ternyata dari teman-teman nih ono sing ngomong elek ya ku oleh-oleh wong nglakoni zina itu wis pokoknya buat bahan omong lah rasani. Rasulullah dengar langsung Rasulullah berkomen ya. Apa sabda Rasulullah? Istaghfiru Ma'iz bin Malik laqad taba taubatan law kusimat baina ummatin law si'athum ya. Beristighfarlah kamu untuk Ma'iz, sahabat Ma'iz bin Malik ini. Sungguh ia sudah bertobat, andai kata tobatnya itu dibagi ke seluruh umat maka akan mencukupi mereka. Jadi corong benar-benar bersih ya. Dosa-dosanya itu disepuro ya. Ini hadis ini pertama ada hikmah ya. Sebetulnya kalau melakukan perbuatan yang hakullah, hubungan dengan Allah, itu mending gak usah ngomong, menengoai wis tobat ngono lho karepe. Aja wis nglakoni zina cerita-cerita. Oh, kok ngene, kok pate ketemu kanca diomongin meneh. Aku biyen wis berhasil iki si ngene meneh. Oh, ngene kabar kabeh ya. Wong iki kan ya paling tobaté angel lho ngene iki ya. Karena sudah kalau memang kita terjerumus ya wis, karena ini hubungan dengan Allah wis langsung aja. Kecuali lah berhubungan dengan manusia ya kudu terus wong utang ya tetep kudu dibayar. Kalau meneng-menengan terus aku tak jalur sepura Gusti Allah kak dibayar utangnya ya tetep aja ya jenenge utang ya. Makanya ada satu riwayat ya, orang mati syahid itu dosanya diampuni kecuali satu, utang. Gak ngira iso masih mati syahid gak sik duwe tanggungan utang ya bayaran sik utangnya gak ngira iso disepuro. Karena apa? Hakul adami, hubungannya apa dengan manusia. Lah hubungan ambek Gusti Allah paling enak nih. Wis pokoke teman-teman wis njaluk sepuro aman. Jadi Rasulullah enggak merespon sebetulnya karepe wis ojo jadi wis tobat ngono karepe. Tapi Ma'iz ini gak kepengin. Aku ini bahasane wong lanang iki kepengin nebus. Terus mau maksa njaluk dirajam itu maksa. Nah, akhirnya ya dirajam. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, ada sahabat yang ngomong jelek dengan Ma'iz ini langsung ditegur oleh Rasulullah. Rasulullah dengan teguran, kamu beristighfarlah untuk Ma'iz ya. Karena Ma'iz ini sudah bertobat dan seandainya tobatnya ini kan Rasulullah kan diberi wahyu, dikasih ilham, tahu cara ngono orang mati ini mati husnul khotimah atau mati su'ul khotimah tahu ya. Karena Ma'iz ini seandainya tobatnya itu dibagi ke seluruh umat misalnya semuanya tercukupi ya, saking apa namanya besarnya keyakinan Ma'iz untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi intinya kita ini jangan putus asa, dosa apapun modelnya ya, itu tetap ada solusi. Yang penting gelem tobat ya. Iki lah ancene nggak ada keyakinan itu sebenarnya susah. Jadi dibentuk keyakinan bahwa tobat kita ini pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari terus kari Melayu ini nebus aku biyen umpama tahu dolimi wong iki berarti aku kudu sedekah, sering sedekah nang wong, nebus aku biyen dosa-dosa aku tak tebus.
aku biyen tahu apa ganggu wong iki, wis saiki aku dadi pelindunge wong iki. Jadi semuanya yang pernah dilakukan ini melakukan tebusan-tebusan yang kira-kira kita mampu dan menjadikan kita bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang dimaksud oleh Ibnu Athaillah Sakandari, bahwa bisa jadi dosa kemaksiatan ini mengantarkan kepada surga, mengantarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini contohnya sahabat Ma'is ini. Dalam hadis lain, ya, hadis sahih ini ya, diriwayatkan dari Imam Muslim dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi, law lam tudnibu la dhahaballahu bikum wa la ja'u biqaumin yudnibuna fa yastaghfirunallaha fayaghfiru lahum." Demi Allah yang jiwaku ada di dalam kekuasaannya, andai kalian tidak berdosa, maka Allah akan mematikan kalian dan mengganti dengan kaum yang berdosa. Maka mereka meminta ampun kepada Allah dan Allah mengampuni mereka. Jadi podo ono kaum nggak pernah dosa meninggal, berarti kan nggak ada dosa, mati dalam keadaan baik. Setelah itu Allah memunculkan kaum melakukan dosa tapi bertobat, lalu tobatnya diterima oleh Allah. Ini menurut Rasulullah dalam hadis ini kedudukannya sama. Wong sing mau sing gak tau nglakoni dosa ya mlebu swarga karena nggak pernah melakukan dosa. Yang kedua, orang yang berdosa yang mau bertobat ini sama dengan orang yang tidak pernah melakukan dosa. Akhirnya juga sama-sama masuk surga. Nah ini, jadi sekali lagi dosa ini jangan sebagai penghambat, jangan menoleh ke belakang, jangan terbius, jangan terbawa tipu daya setan yang kadang membuat orang ini putus asa sehingga dia akhirnya kata tobat itu sik maju mundur iki kate ya dilakoni takrang ya kira-kira diterima takrang wis kadung koyo ngene awak iki ya. Jadi Abu Hazm berkata sesungguhnya seorang hamba yang melakukan sebuah amal kebaikan dan ia merasa bangga dengan amalnya, ya, ujub, ya, orang taat tapi ujub, maka dia menjadi orang yang ahli maksiat. Artinya amal ibadahnya tidak diterima. Tapi orang yang pelaku dosa, ya, tapi dia mau bertobat, ya, dan berlaku baik, maka bisa menjadi perantara usul sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini semoga kita semuanya bisa menjadi orang yang benar-benar taubatan nasuha, benar-benar orang yang dibimbing oleh Allah, bisa istiqomah dalam kebaikan, bisa istiqomah dalam melakukan amalia-amalia yang bersih daripada hati yang kotor, sehingga amal kita ini diterima oleh Allah dan nantinya kita akan menjadi orang yang diambil oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna balagha asrafna fatub alaina taubat tasir likulli hauba wastur lanal aurati aminir rahati wa'fir liwalidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani sa'irul khilani wa kulli ma'abbah au jiratin au subah wal muslimina ajma' amin rabbi isma' fadlan wajudan manna la bi'isabihimna kul mustafa rasuli na'ba bikulli suli salla wa sallam alaihi atal habib wa alihi wa sahbihi ibadata susubi walhamdulillahi
bil badri wat tanai. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.